Dan inilah kisah sedih pengusaha sukses, episode 6. Cindy yang tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ia pun berkata, "Bapak enggak lagi bercanda kan? Saya serius nak Cindy," ucap Tuan Winata. Lalu terdengar lagi, Tuan Winata berkata pada Pak Hendrik, "Oh iya Pak Hendrik, tolong sekalian diurusin semua keperluan Cindy, dan bila ada yang belum dipahami oleh Cindy, tolong Pak Hendrik bantu," ucap Tuan Winata. Sementara itu, rekan-rekan kerja Cindy, mereka masih saja terus membahas tentang apa yang diberikan Tuan Winata untuk Cindy. Lain halnya dengan Sarah. Terlihat saat itu, Sarah hanya tertunduk. Ia tak berani melihat ke arah Tuan Winata. Sepertinya, Sarah menyesali apa yang telah dilakukannya pada Tuan Winata. Lalu terdengar, Tuan Winata pun kembali berkata, "Pak Salim, tolong siapin pesangon untuk gadis yang berdiri di samping Anda. Sebab mulai hari ini, dia tidak lagi menjadi bagian dari restoran ini," ucap Tuan Winata, sambil menunjuk ke arah Sarah. "Apa tidak sebaiknya, Sarah diberi kesempatan sekali lagi Tuan? Sepertinya, Sarah sudah menyesali apa yang ia lakukan," ucap Pak Salim, mencoba membela Sarah. "Ini sudah keputusan saya," ucap Tuan Winata, dan kembali melanjutkan perkataannya. "Pak Salim, kesempatan itu datang hanya sekali. Jadi harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Saya ingin menyampaikan sesuatu untuk kalian semua. Kita sebagai pelayan publik, tidak seharusnya berlaku kasar pada pelanggan kita. Siapapun yang masuk ke restoran ini, wajib mendapat pelayanan yang baik, bukannya diusir dengan ucapan-ucapan pedas," ucap Tuan Winata. Mendengar ucapan Tuan Winata, Pak Salim pun tak bisa lagi berkata apa-apa. "Sarah, untuk kali ini, saya tidak bisa lagi bantuin kamu. Sudah berulang kali saya katakan, bersikaplah yang ramah pada setiap pelanggan. Tapi selalu aja enggak kamu dengerin. Kalau udah kayak gini, saya pun enggak bisa lagi ngomong apa-apa," ucap Pak Salim. Tak terasa, pertemuan itu pun telah usai. Terlihat saat itu, Cindy mengantar Aditya kembali ke mobil. "Ingat ya Dit, enggak boleh nakal," ucap Cindy menasehati Aditya. "Iya Kak, Adit janji enggak nakal," ucap Aditya. Lalu terdengar, Tuan Winata berkata, "Oh iya nak Cindy, kalau gitu Bapak jalan dulu ya. Kalau nak Cindy ingin bertemu dengan Aditya, datang aja ke rumah." "Iya Pak, nanti kapan-kapan Cindy main ke sana," ucap Cindy. Lalu mobil yang ditumpangi keluarga Tuan Winata pun berjalan meninggalkan lokasi restoran tersebut. Singkat cerita, tahun demi tahun pun terus berlalu. Aditya pun telah tumbuh dewasa. Saat ini, Aditya baru saja selesai melanjutkan studinya di Jerman, dan bersiap-siap untuk kembali ke Indonesia. Sementara itu, di rumah Tuan Winata, terlihat saat itu, Tuan Winata sedang duduk di ruang tamu bersama istrinya. Terdengar Bu Linda berkata, "Pak, coba telepon Aditya dong. Kira-kira kapan dia mau pulang? Soalnya, Mama udah kangen. Masa 3 tahun di Jerman, biar liburan enggak pernah pulang," ucap Bu Linda. "Mama sabar aja, mungkin beberapa hari lagi si Aditnya udah pulang. Dia kan mesti beresin dulu semua urusannya," ucap Tuan Winata. "Ya udah kalau gitu, sekarang juga Papa telepon dia. Mama mau pastiin kapan dia mau pulang," ucap Bu Linda. Iya deh Papa telepon. Kalau urusan Aditya aja, hukumnya wajib," ucap Tuan Winata. "Ya iyalah, dia kan anak kita semata wayang Pak. Apa Papa enggak kangen dengan si Adit?"
ucap Bu Linda. Papa juga kangen Ma. Lagian, Mama juga kan, yang nyuruh dia buat kuliah di Jerman, ucap Tuan Winata. Lalu terlihat, Tuan Winata pun segera mengambil handphone miliknya, bersiap-siap untuk menelpon Aditya. Tak berapa lama, panggilan pun tersambung. Halo Pak, ucap Aditya membuka percakapan. Iya halo juga nak, ini Mama mau bicara, ucap Tuan Winata, lalu memberikan handphonenya pada Bu Linda. Halo nak, kuliah kamu udah selesai kan? Iya udah selesai Ma. Jadi kapan dong kamu pulangnya, ucap Bu Linda. Mungkin 3 hari lagi Ma. Loh, kok lama benar, apa enggak bisa, besok aja kamu pulangnya, enggak usah nunggu 3 hari. Ucap Bu Linda. Ya enggak bisa lah Ma. Adit kan harus beresin semua pakaian yang mau Adit bawa Ma, ucap Aditya. Enggak usah dibawa pakaiannya, nanti di sini Mama beliin yang baru, yang penting kamu buruan pulang, ucap Bu Linda. Lalu terdengar, Aditya berkata, Mubazir Ma, baju masih bagus-bagus masa mau ditinggalin. Mama sabar aja ya. Adit janji, 3 hari lagi, Adit pasti udah di rumah, ucap Aditya, dan kembali melanjutkan perkataannya. Udah dulu ya Ma, dah Mama, ucap Aditya, lalu menutup panggilan tersebut. Jangan dulu dimatiin, Mama masih mau ngomong, ucap Bu Linda. Namun tiba-tiba, terdengar bunyi, tut, 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 tanda panggilan telah terputus. Loh, kok langsung dimatiin teleponnya Pak? Ucap Bu Linda. Mungkin dia lagi banyak urusan Ma, lagian Mama enggak sabaran amat. Tinggal nunggu 3 hari aja, ucap Tuan Winata. Lalu terdengar, Bu Linda berkata, Pa, ada yang mau Mama omongin sama Papa. Mau ngomong apa Ma? Ucap Tuan Winata. Tapi, Papa janji dulu, enggak bakalan marah. Ucap Bu Linda. Emangnya Mama pernah lihat Papa marah-marah, ucap Tuan Winata, dan kembali melanjutkan perkataannya. Lagian, Mama mau ngomong apa sih? Sampai grogi kayak gitu. Kalau mau ngomongin masalah cinta, enggak mungkin, ucap Tuan Winata. Ye, udah tua Pa, malu didengar Mbok Iem kalau mau ngomongin cinta. Terus, apa dong yang mau Mama omongin, ucap Tuan Winata. Ini Pak, umur si Adit kan udah masuk 23 tahun. Dan dari dulu, si Adit enggak pernah minta apa-apa dari kita, jangankan minta barang-barang mahal, waktu masih sekolah aja, mau minta uang jajan aja enggak pernah, ucap Bu Linda. Udah Ma, to the point aja enggak usah berbelit-belit gitu, bikin Papa bingung aja, ucap Tuan Winata. Iya deh Pa, sekarang Mama to the point ya. Tapi awas kalau Papa enggak mau, ucap Bu Linda, dan kembali melanjutkan perkataannya. Maksud Mama mau Papa ngasihin si Adit salah satu mobil Papa. Kasian kan kalau si Adit pulang, terus kalau dia kemana-mana harus naik taksi, ucap Bu Linda. Bukannya gitu Ma, udah sering Papa nyuruh dia buat pakai aja mobil yang di garasi. Tapi dianya aja yang enggak mau, ucap Tuan Winata, dan kembali melanjutkan perkataannya. Atau gini aja Ma, kita beliin mobil baru aja buat dia. Benaran nih Pa, Papa mau beliin si Adit mobil, ucap Bu Linda. Iya benaran Ma, emangnya, Papa pernah bohong sama Mama, ucap Tuan Winata. Bagusnya mobil apa ya Pa? Ucap Bu Linda. Iya juga ya Ma, jadi bingung mau beliin dia mobil apa, ucap Tuan Winata. Terlihat saat itu, Tuan Winata dan Bu Linda seperti sedang berpikir. Lalu tiba-tiba terdengar, Tuan Winata berkata, gini aja Ma, di kamarnya si Adit kan, ada poster mobil tuh. Gimana,
Kalau kita beliin dia mobil yang sama persis dengan yang di poster itu, ucap Tuan Winata. Ide bagus tuh Pak, ucap Bu Linda. Lalu terdengar Tuan Winata berkata, kalau gitu, Papa telpon Pak Hendrik dulu, buat nyariin mobil itu, ucap Tuan Winata. Lalu beliau pun segera menelpon Pak Hendrik, yang tidak lain adalah ajudan Tuan Winata. Tak berapa lama, panggilan pun tersambung. Halo, selamat siang Pak Hendrik, ucap Tuan Winata membuka percakapan. Iya, siang juga Tuan, ucap Pak Hendrik. Lalu terdengar Tuan Winata berkata, gini Pak Hendrik, saya mau minta tolong sama Pak Hendrik. Tolong carikan saya 1 unit mobil. Mobil yang gimana Tuan? Ucap Pak Hendrik. Nanti saya kirimkan gambarnya, ucap Tuan Winata. Iya Tuan, nanti saya carikan. Tuan Winata pun segera mengirimkan gambar mobil yang dimaksud. Pak Hendrik, gambarnya sudah saya kirim, ucap Tuan Winata. Pak Hendrik pun segera membuka pesan WhatsApp yang dikirim oleh Tuan Winata. Apa benar mobil ini Tuan? Ucap Pak Hendrik. Iya benar Pak Hendrik, ada yang salah ya? Ucap Tuan Winata. Hehehehe, enggak ada yang salah Tuan, sepertinya kurang cocok. Kalau Anda yang pakai mobil ini, ucap Pak Hendrik. Lalu terdengar Tuan Winata berkata, bukan untuk saya, mobil itu untuk anak saya. Oh, kirain buat Anda Tuan. Ternyata untuk Tuan muda, ucap Pak Hendrik, dan kembali melanjutkan perkataannya. Nanti saya coba carikan Tuan. Enggak pakai nanti Pak Hendrik. 3 hari lagi si Adit pulang, jadi sebelum 3 hari, mobil itu sudah harus ada, ucap Tuan Winata. Mobil ini mobil langka Tuan, jadi agak sulit nyarinya, ucap Pak Hendrik. Tolonglah Pak Hendrik, istri saya mau bikin kejutan untuk Aditya, ucap Tuan Winata. Siap Tuan, saya coba usahakan, ucap Pak Hendrik, dan menutup panggilan tersebut. Waduh, PR lagi nih, gerutu Pak Hendrik. Lalu terlihat Pak Hendrik pun segera membagikan gambar mobil tersebut pada teman-temannya. Lalu 1 jam kemudian, terdengar handphone milik Pak Hendrik berdering. Halo Pak Hendrik, di showroom saya, ada mobil yang Bapak maksud. Hanya saja warnanya tidak seperti gambar yang Anda kirim. Enggak apa-apa Pak Rusli, yang penting tipenya sama, ucap Pak Hendrik. Jadi Pak Hendrik benaran mau ngambil mobil itu, ucap Pak Rusli. Iya benar Pak. Kira-kira berapa harga mobil itu? Harga mobilnya 25 miliar Pak Hendrik, ucap Pak Rusli.